Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afdhalus salah wa atam taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan oleh Allah dengan sebab Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawakan berkah. Amin. Mudah-mudahan pertemuan ini membuktikan kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, Man ahabbal Qur'an fahuwa yuhibbullaha wa rasulah. Barang siapa yang mencintai Al-Qur'anul Karim, sungguh dia telah membuktikan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Cinta itu ya, jamaah sekalian, cinta itu bukan hanya sekedar ungkapan aku cinta Al-Quran, aku iman kepada Al-Quran. Tetapi apa? Harus dibuktikan kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim dengan cara mempelajarinya, dengan cara menghafalkannya, dengan cara mentadabburinya, dan yang terakhir paling penting adalah apa? Dengan cara mengamalkannya. Makanya tema ini apa? Indahnya keluarga ini bersama dengan Al-Quranul Karim. Itu apa? Semuanya bukan hanya sekedar apa? Sekedar kita punya program menghafalkan Al-Quran. Tetapi apa? Kita harus memahaminya. Proses pertama saat ini, kita sebagai orang tua mengarahkan anak-anak kita untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Untuk cinta Al-Quranul Karim itu dari awal kita apa? Kita arahkan. Insya Allah yang mengarahkan ini kita sebagai orang tua itu apa? Akan tumbuh kecintaan kita kepada Al-Quran. Kenapa? Karena ada usaha untuk mengarahkan anak-anak kita. Itu paling penting itu. Jadi yang pertama itu apa? Kita arahkan saja anak-anak kita itu untuk menghafalkan Al-Quranul Karim meskipun belum tahu artinya. Itu proses yang pertama dari awal. Ini kejadian seperti ini sudah saya alami. Saya dulu menghafal Al-Quran setelah SD ya. Ini kan masih kecil-kecil ya. Umur 3 tahun sudah menghafalkan Al-Quranul Karim. Jadi gak heran kalau umur 10 tahun sudah hatam 30 juz. Ya. Itu apa? Berkah siapa? Berkah orang tua. Dibantu oleh ustazah yang ada di tempat ya, tempat sekolah atau halakoh. Ya. Jadi yang pertama nggak masalah anak-anak kita itu apa? Kita arahkan untuk menghafalkan Al-Quranul Karim tanpa mengetahui artinya. Saya dulu setelah SD sampai umur 15 tahun itu hafal Al-Quran nggak tahu artinya sama sekali. Sampai umur sekitar 20 belum tahu artinya sama sekali. Ya Allah, tapi enggak masalah. Ya. Tapi akhirnya
Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di tahun 2000 ada panggilan kuliah di Syria. Itu apa? Modal cuman hafal Al-Quran 30 juz tok. Modal bahasa Arab belum bisa. Modal bahasa Inggris apalagi belum ngerti sama sekali. Cuman hafal Al-Quran tok 30 juz. Ini nanti apa kehebatan Al-Quranul Karim dan indahnya kita bersama Al-Quranul Karim untuk kita dan untuk keluarga kita dan bahkan untuk masyarakat yang ada di sekeliling kita. Ya. Saya belajar setelah itu apa mendalami, belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sorof. Itu apa? Mulai di usia 20 lebih ya. Intinya 20 lebih lah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, bisa memahami. Dan itu apa? Itu proses. Ya, yang pertama anak-anak kita arahkan untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Nanti berikutnya kalau sudah SD, SMP, SMA atau kuliah, kita arahkan mereka untuk apa? Untuk mengembangkan apa? Bakat mereka. Gak harus menjadi ustadz sebenarnya. Seandainya gak harus menjadi ustadz, tapi apa? Paling tidak mereka itu hafal Al-Quran 30 juz, mereka juga apa? Faham apa yang mereka hafal. Nantinya kita arahkan terus. Kenapa? Betapa pentingnya orang hafal Al-Quranul Karim ya, atau siapa saja yang tidak hafal Al-Quranul Karim tapi apa? Faham Al-Quranul Karim. Meskipun gak banyak tapi apa? Ada sebagian lah ya yang difahami terus diamalkan. Makanya ini yang membuat keberkahan hidup kita, keberkahan dalam diri kita, keberkahan dalam rumah tangga kita, keberkahan untuk anak-anak kita, dan keberkahan untuk masyarakat yang ada di sekeliling kita, dan bahkan keberkahan ini meluas sampai Indonesia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, ini proses yang pertama tadi kan ya, berikut mengembangkan. Ya. Kemudian ada sebuah pertanyaan sebagian para sahabat kepada Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, ya Sayyidah Aisyah, akhlak Rasulullah itu apa? Akhlaknya Rasulullah itu apa? Jawab Sayyidah Aisyah, kana khuluqul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'anul Karim. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim? Perintah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim apa? Rasulullah amalkan. Larangan dalam Al-Qur'anul Karim Rasulullah tinggalkan. Ini apa? Akhlak dari Al-Qur'anul Karim yang awal hafal Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Qur'anul Karim dan mengamalkannya. Samarahnya, buahnya orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, buahnya orang yang menghafalkan Al-Qur'anul Karim, buahnya orang yang mengamalkan Al-Qur'anul Karim, itu apa? Menjadikan akhlak seseorang menjadi akhlak yang baik. Ya, akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus mengapa sekarang ada sebuah pertanyaan? Mengapa ada orang yang hafal Al-Qur'anul Karim tetapi akhlaknya tidak mencerminkan sebagai penghafal Al-Qur'an? Enggak pantas gitu ya. Hafal Al-Qur'an tetapi enggak pernah ke masjid. Hafal Al-Qur'an tapi tidak bisa apa? Bersabar. Menghafal Al-Qur'anul Karim tetapi apa? Enggak jelas hidupnya. Menghafal Al-Qur'anul Karim tidak apa? Tidak memberikan ketenangan jiwa pada dirinya. Termasuk ini bukan salah Al-Qur'an tetapi apa? Kita harus introspeksi diri. Mengapa kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim tetapi keluarga kita amburadul? Kita sering banyak masalah dalam keluarga.
Mengapa anak kita selalu menentang dengan kita? Mengapa masalah itu terus menerus, ya? Masalah satu belum selesai, ada terus, ya. Tidak bisa menyelesaikan masalah, nggak ada masalah itu, ya. Itu perlu kita introspeksi sama-sama, ya. Ini bukan untuk saya sampaikan untuk jamaah semua, tapi untuk kita semua, termasuk yang ngomong ini, ya. Ketika ada masalah, ada yang salah dalam diri kita. Kita hafal Al-Qur'anul Karim, ya. Anak-anak kita menghafalkan Al-Qur'anul Karim, tetapi mereka meninggalkan sholat. Ini ada yang salah. Mengapa mereka sampai tidak mau sholat? Mengapa orang tuanya malas-malasan? Ada yang salah. Sekali lagi introspeksi diri. Ya, dan alhamdulillah langkah pertama ini menghafalkan Al-Qur'anul Karim ini, teman-teman, alhamdulillah kita arahkan anak-anak kita untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Dan itu pun sekali lagi meskipun kita menghafalkan Al-Qur'anul Karim tidak tahu artinya sama sekali, itu tetap ada berkahan di situ. Tetap ada keberkahan di situ. Tetapi kalau kita tingkatkan untuk memahami Al-Qur'anul Karim dan mengamalkan isinya, lebih terasa indah hidup ini, ya, terasa indah hidup ini. Makanya syarat utama yang paling mendasar dalam berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim adalah mengamalkannya. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa. Kenapa? Karena banyak orang yang hafal Al-Qur'anul Karim, anak-anaknya menghafalkan Al-Qur'anul Karim, tidak ada usaha untuk memahaminya. Dan bahkan tidak ada usaha untuk mengembangkan ilmu Al-Qur'anul Karim, sehingga Sehingga Al-Qur'an cuma dihafal dan dibaca saja. Ya. Sehingga sering terjadi ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Dia kurang nyaman hidupnya. Mengapa demikian? Itu karena Al-Qur'an hanya dibaca saja. Makanya sekali lagi saya bukan berarti menyalahkan orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'anul Karim tanpa arti, tetapi saya ngasih motivasi ke orang tua semuanya. Kita arahkan anak-anak kita bukan hanya sekedar menghafalkan Al-Qur'anul Karim, nanti ada jenjang berikutnya, tahapan berikutnya, yaitu memahami, dan kita kawal untuk bisa mengamalkan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghafalkan Al-Qur'anul Karim, berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim meskipun tidak tahu artinya. Lihat, ya, rumah tangga kita itu sudah tenang. Pasti kita rasakan itu semua. Pasti kita rasakan semua. Seandainya ada masalah, lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Qur'annya. Lebih banyak berinteraksi dengan Al-Qur'annya. Terus sekali lagi, seandainya kita kan nyari solusi, ya. Solusi biar rumah tangga kita ini aman, nyaman, damai, tenang gitu, ya. Kita solusi. Solusinya apa? Sudah, kembalikan aja. Kembali kepada Al-Qur'an. Baca Al-Qur'anul Karim. Fahami Al-Qur'anul Karim. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala urusan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menenangkan jiwa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang paling penting juga, ketika kita mengarahkan anak-anak kita untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim, saya ingatkan ini, ya. Ini yang terakhir. Saya ingatkan, luruskan niat karena Allah. Luruskan niat karena
karena Allah. Jangan sampai kita salah niat. Jangan sampai kita salah niat. Kita ingin bercita-cita mengarahkan anak kita untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim agar anak kita menjadi imam masjid haram. Itu sebenarnya itu enggak benar itu sebenarnya. Niat seperti itu. Agar anak kita menjadi juara internasional misalkan. Itu niat kita salah sebenarnya itu. Ya. Dari awal niatkan Al-Quran, niatkan kita mengarahkan anak kita ini. Itu apa? Karena Allah, mencari ridha Allah, mencari ridha Allah, itu yang paling penting. Ya. Seandainya dulunya itu niat kita salah, luruskan sekali lagi, luruskan. Ya. Masih ada kesempatan ya. Anak-anak kita masih proses menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Niat kita biar menghafal Al-Qur'an biar dapat apa? Dapat beasiswa, masuk ITS, beasiswa ke UNER, beasiswa ke ITB, beasiswa ke UI. Enggak. Sudah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, nanti serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, nanti apa ditata hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau niat kita benar. Kalau niat kita benar. Makanya Al-Qur'anul Karim ini akan memberikan syafaat kepada kita. Kenapa? Kalau niat kita itu benar. Kalau niat kita benar, mengarahkan anak-anak kita, dan anak-anak kita apa? Akan memberikan syafaat kepada kita. Itu kenapa? Kalau niat kita itu benar. Kalau niat kita salah, maka apa? Maka Al-Quran ini tidak akan memberikan syafaat kepada kita. Ya. Kalau niat kita salah, maka apa? Al-Quran tidak akan memberikan apa? Keberkahan dalam hidup kita. Itu yang pertama, niatnya harus lurus. Terus yang kedua, saya kembalikan lagi. Agar Al-Quran ini akan memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan dalam hidup kita di dunia ini. Maka sekali lagi, jangan sampai Al-Quran cuman kita hafal, atau cuman kita baca setiap hari. Tapi tingkatkan sekali lagi untuk mentadaburinya. Agar apa? Agar membekas, agar kita memperoleh keberkahan dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena kita faham apa yang kita baca. Ya, mudah-mudahan dengan interaksi Al-Qur'anul Karim selama ini yang kita usahakan, orang tua Masya Allah luar biasa mengantarkan putra-putrinya untuk ke sebuah tempat, mungkin ada yang jauh, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo ya. Dan bahkan kalau musim hujan ini kehujanan ya. Kenapa? Pakai sepeda motor. Kalau mobil jelas macet ya. Dan gak ada parkirnya ya. Iya, gak ada parkirnya kan? Iya. Pasti sepeda motoran kehujanan dan lain sebagainya. Itu apa? Itu niatkan. Awal mula berangkat niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Enggak sia-sia amal ibadah kita. Enggak sia-sia kita mengantarkan anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Masya Allah, inilah nantinya yang kita tunggu-tunggu, syafaat seorang anak nantinya pada hari kiamat. Sekali lagi, jangan putus asa. Jangan putus asa untuk mengarahkan anak-anak kita untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Nanti kita kembangkan lagi untuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Terus kita awasi bagaimana salatnya, bagaimana puasanya, bagaimana interaksinya dengan teman-temannya, bagaimana menjaga auratnya, bagaimana bersikap dan lain sebagainya yang sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, sehingga hidup kita ini indah, sehingga hidup kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bi syafaatil Qur'an,
dengan pertolongan Al-Qur'anul Karim. Insyaallah gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Mungkin ada yang bisa di-sharing ya, monggo ya, bagaimana anak kita bisa hafal Al-Qur'an 30 juz. Alhamdulillah insyaallah sudah ada wali santri kita yang anaknya sudah hafal Al-Qur'an 30 juz nggih Pak nggih. Berapa Pak? 1 atau 2? 3 nggih. Saya masih kalah saya. Ya, saya masih 1 ya, karena umur saya masih muda ya. Ya mudah-mudahan semuanya Allah punya niatan, anak-anak kita arahkan untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Nggih. Anak jenengan sampai kuliah nggih, lulus. Pun lulus. Oh, lulus nggih. Anak saya masih SMP nggih. Masih SMP yang besar sendiri SMP. Dan alhamdulillah sudah hatam. Ya, insyaallah berikutnya dimenyusul ya. Ini ada motivasi dari wali santri kita. Nggih, anak-anaknya semuanya diarahkan untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Masyaallah, betapa senangnya orang tua kalau anak-anak kita itu hafal Al-Qur'anul Karim dan berakhlak yang mulia. Ya, na'am, monggo. Baik, insyaallah barangkali ada ayah bunda yang ingin bertanya, silahkan. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, jadi Al-Quran itu dihafalkan, ditadaburi, kemudian diamalkan. Yang paling sulit kan diamalkan, karena ada 6.666 ayat yang perlu diamalkan. Sedangkan pada saat mengamalkan pasti ada tabrakan-tabrakan di lingkungan sekarang ini. Seperti kita mau bebas dari riba, ternyata mau beli rumah, mau beli mobil mesti masuk dalam riba, biarpun itu bank syariah, tapi ternyata prinsipnya dia pakai prinsip riba, itu sulit juga. Kemudian kita humanis, kita ini suka berkelompok-kelompok, ternyata ada ayat Quran, janganlah mengolok-olok atau berpecah belah, ini juga sulit juga. Kemudian anak kita yang sudah berakhlak Quran, ternyata di sekolah ada teman-teman yang lain itu yang suka ngajari ngomong jelek, suka berbuat kasar lah. Ini yang juga sulit juga. Ini prinsip pengamalan Quran ini pasti ada kunci. Kunci apa yang perlu diamalkan dari satu kitab Al-Quran ini sehingga kita bisa mendapatkan furqan itu dari Quran itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, bisa ditanggapi Ustaz. Oke. Ini masalah pemahaman. Setelah paham, mengamalkan. Naam, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Jadi Al-Qur'an, orang yang mengikuti Al-Qur'anul Karim, maka apa? Dia akan mengikuti jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini apa? Jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, ya, misalkan ada riba, mesti berbentuknya riba dan lain sebagainya. Kita sebagai apa? Sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin. Nggih. Semaksimal mungkin untuk apa? Untuk menghindar. Namanya semaksimal mungkin itu apa? Tidak membiasakan gitu ya. Fattaqu, seperti apa? Orang bertakwa, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah, takwa itu wajib, takwa itu. Tapi kita apa? Terkadang bermaksiat kepada Allah. Makanya orang-orang yang bertakwa itu tidak jauh dari kemaksiatan, pasti melakukan kemaksiatan. Tetapi sekali lagi tadi belum dibacakan tadi kan ya. Orang yang bertakwa itu apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu. Sampai berzina pun, setelah berzina dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan zina, maka apa? Maka dia digolongkan sebagai orang-orang bertakwa dan menjadi wali Allah. Jadi menjadi wali itu ya, wali Allah, kekasih Allah, waliullah. Itu apa?
melakukan perbuatan apa? Maksiat kepada Allah. Tetapi apa? Berusaha semaksimal mungkin menjauhi kemaksiatan. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Tipnya apa? Berusaha semaksimal mungkin. Kita sebagai manusia biasa ya, tidak seperti Rasul, tidak seperti Nabi yang dimaksum ya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Adapun untuk apa? Berikutnya masalah apa? Pergaulan. Iya. Pergaulan itu macam-macam ya. Jangan sampai kita apa dengan pergaulan kita seperti ini kita apa? Akhirnya apa? Kita tidak menyekolahkan anak kita ke tempat yang lain, maksudnya apa? Tempat yang banyak anak kecilnya. Sudah, saya didik aja sendiri. Itu juga agak baik sebenarnya. Interaksi kita butuh dengan apa? Dengan teman-teman yang lainnya. Makanya kita lihat betapa senangnya teman-teman anak-anak kita bermacam-macam. Dan kadang apa? Yang namanya anak itu kan ya, apa yang dia lihat itu akan dia tiru. Apa yang dia dengar itu akan dia tiru untuk apa? Untuk berkata kotor, dia ikut berkata kotor. Tetapi sekali lagi kita sebagai orang tua enggak bosan-bosan untuk menasihati putra-putri kita. Itu kan amal ya, mengamalkan ya, mengajak, mendidik itu apa kewajiban orang tua dan dibantu oleh ustadzah. Ya mudah-mudahan dalam pengamalan dalam Al-Qur'anul Karim, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'anul Karim, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bersungguh-sungguh dan yakin bahwasanya orang yang dekat dengan Al-Qur'anul Karim, membaca, mentadabburi dan mengamalkannya akan selamat insyaallah di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan wallahu a'lam bissawab. Tetap semangat untuk mengawal putra-putri kita untuk berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Naam, nggih. Nggih. Monggo satu lagi. Nggih, dua nggih. Nggih, monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah diberi kesempatan kepada kami. Kami ingin ucapkan terima kasih Ustadz ilmunya. Bagaimanakah cara trik-trik Ustadz bisa menghafalkan? Terus yang kedua, amalan apakah yang Ibu Ustadz berikan kepada sehingga Ustadz bisa menghafal Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, memang semua orang ingin hafal Al-Quran. Bukan anak kutok yang harus bisa hafal Al-Quran, ya. Bahkan ustazahnya pun yang belum hafal Al-Quran itu apa? Ingin hafal Al-Quran. Kenapa? Karena ya keutamaannya luar biasa. Terus bagaimana saya dulu kok bisa hafal Al-Quranul Karim? Yang pertama, ya itu dorongan, ya nggak ada kemauan. Ya seperti anak kecil itu nggak ada kemauan untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi apa? Diajak orang tuanya, ayo hafalkan Al-Quran, ayo hafalkan Al-Quran. Itu apa? Semua dorongan orang tua. Ini kan ya, sepakat itu. Nih, kalau saya orang tua tidak mendorong, orang tua tidak ngasih, ayo hafalkan Al-Quran, ayo mondok, enggak. Ya. Yang ngasih motivasi, yang mengajak saya menghafal Al-Quran itu kakak saya. Ustaz Mudawi itu kakak saya. Mungkin sampai kenal ya, Ustaz Mudawi terkenal. Kalau saya itu enggak terkenal. Ustaz Mudawi dulu beliau yang nyuruh saya untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi saya enggak punya niatan untuk menghafal Al-Quran. Sudah, kamu harus hafal Al-Quran, kamu harus menghafal Al-Quran, kamu harus mondok. Kakak saya yang satunya kepala sekolah, enggak, kamu harus sekolah SMP. Ya, jadi rebutan saya ini. Sebenarnya enggak ada keistimewaan.
saya ini sebenarnya nggak ada yang istimewa. Gimana istimewa ya? Ireng, ya, wis ireng apa mana? Nggak cerdas. Terus terang saya memang dulu nggak cerdas ya. Terus terang. Jadi menghafal Al-Quran itu apa? Nggak butuh kecerdasan. Butuh apa? Butuh istiqomah semangat. Itu aja sebenarnya. Ya, saya disuruh gimana? Akhirnya apa? Akhirnya Ustaz Mudawi marah-marah. Kalau Maknun, nama saya Maknun. Kalau Maknun nggak mondok, nggak pulang-pulang saya. Ngancam orang tua begitu kan ya. Yes nggak mau kewon ya. Bawa aja. Saya menghafal Quran. Nggak cerdas saya itu. Masya Allah, luar biasa. Angel minta ampun menghafal Al-Quran. Sulitnya minta ampun. Saya menghafal Al-Quran itu apa? Belum bisa baca Al-Quran dengan lancar. Masih gradul. Satu, baca Al-Quran gradul. Kedua, nggak cerdas. Makanya saya itu sering menangis. Terus bagaimana triknya itu menghafalkan Al-Quran Karim? Sungguh-sungguh. Caranya bagaimana? Persiapan, kalau saya mengatakan P3. P3. Satu, persiapan. Persiapan untuk apa? Menghafal. Dibaca terus. P yang kedua, pentasihan. Kalau sudah dibaca, dihafal, baru ditasihkan, disetorkan. Ya. Kalau anak kita menghafal Al-Quran di rumah, terus tidak kita arahkan ke ustadz-ustadzah, nggak akan jalan itu hafalannya. Nggak akan jalan. Ya. Sudah hafal, arahkan ke ustadz-ustadzah, setoran, hafalan. Berikutnya yang ketiga, P ketiga itu apa? Pengulangan. Sudah itu aja. Ya. Trik menghafalkan Al-Quran, persiapan apa tadi? Pentasihan. Terus yang ketiga, pengulangan, yaitu murojaah. Penting ini tiga ini. Ya. Meskipun banyak buku metode menghafal Al-Quranul Karim. Metode apa? Mudah menghafal Al-Quran Karim, banyak itu ya. Dan sampai ada yang metodenya siapa itu ya, menghafal tanpa menghafal. Gimana bisa menghafal tanpa menghafal itu? Ya pasti menghafal, nggak ada ceritanya orang hafal Al-Quran itu tanpa menghafal, nggak mungkin. Pasti menghafal. Makanya dibaca berulang-ulang sampai 140 kali. Ditambah lagi 200, kalau dibaca terus, ya dibaca terus menerus, itu apa? Bisa hafal. Terus ada juga apa metode untuk menghafal? Syekh Ali Jabir rahimahullah ta'ala. Ya, itu apa? Qur'annya diginikan. Nggih, pernah lihat kan? Qur'annya diginikan. Harus fokus. Hilangkan hutang, hilangkan pikiran macam-macam lah. Pikiran yang macam-macam itu hilangkan semuanya. Hutang, istri di rumah, apa kerjaan, apa harus fokus ya. Gimana ya? Kita itu hidup di dunia ya. Jadi pikirannya macam-macam ya. Makanya ada yang berhasil, ada yang enggak berhasil. Tetapi saya simpulkan semuanya. Kalau ingin menghafal Al-Qur'anul Karim, maka P3 sudah. Apa? Persiapan ya. Makanya kalau datang ke ustazah anak kecil itu setoran, itu sudah hafal ya. Kalau di tempat belum hafal, mereka persiapan untuk menghafal. Kalau sudah menghafal, setorkan hafalan itu. Kalau sudah disetorkan hafalan itu, jangan lupa murojaah atau pengulangan hafalan. Okay? Itu trik yang 3 trik untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Ingin sukses hafal Al-Quran 30 juz. Sampai tanya seperti ini, mau menghafal nggih ya? Nggih. Nggih bismillah nggih. Dapat berapa juz benar? Berapa juz, Bu? Ada itu berapa? 20 25 juz. Berapa? Proses. Lalu proses itu ada 10 juz ya. Ya gini memang ya. Mengapa kok saya bertanya pasti
proses. Alhamdulillah Ustaz, berapa juz? Alhamdulillah Ustaz, doakan Ustaz dulu. Ustaz ini tanya apa? Berapa juz? Ini apa? Ini membuktikan bahwasanya ibu ini menghafal akan Al-Quran, tetapi apa? Banyak yang lupa hafalannya. Ya, bagaimana caranya untuk enggak lupa? Apa? Pengulangan. Dipaksa untuk pengulangan. Berikutnya Amalia sekarang. Ya. Amalia penghafal Al-Qur'anul Karim. Ya, saya tanya, Amalia sampean biar anak-anak sampean hafal Al-Qur'an apa dulu? Ayo, Pak. Nopo? Suka beramal jariah. Nggih apa lagi? Sedekah, iya. Barakallahu fik. Ada lagi yang lain? Memang semuanya itu apa? Meskipun orang tua saya dulu itu enggak kurang mendukung intinya ya. Inti sekolah terserah, awakmu menghafal Al-Qur'an ya terserah ya. Itu apa? Bukan berarti terserah gitu aja. Enggak. Apa di rahasia di belakang kita? Beliau-beliau ini selalu mendoakan kita. Kuncinya itu. Ya. Kalau ayah saya memang seperti itu memang. Ya, ada sebuah kisah pernah diceritakan ke kakak saya. Ada orang Surabaya tersesat sampai ke Mojokerto, nggak bisa kembali ke Surabaya. Akhirnya apa? Akhirnya minta bantuan. Ketemu ayah saya, minta bantuan. Saya mau ke Surabaya tapi nggak ada uang. Akhirnya apa? Ayah saya ngasih bantuan. Dengan niatan karena Allah Subhanahu wa taala, dan setelah apa? Pas waktu setelah apa ngasih bantuan tadi itu, berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak-anak saya nanti kalau di luar sana, di luar mana dimanapun berada, akan Engkau awasi dan Engkau beri pertolongan mereka. Dan alhamdulillah kita mondok ya gratis, kita sekolah ya gratis. Ini keberkahan apa? Keberkahan doa orang tua kita. Dan bahkan kuliah itu nggak pernah orang tua ngasih apa? Ngasih SPP, ngasih sangu, nggak pernah. Sampai kita wisuda pun, ya. Dan alhamdulillah itu apa? Allah memberikan keberkahan. Kenapa? Karena Al-Qur'anul Karim lantaran doa orang tua kita. Kalau dari ibu saya terus terang, saya dulu itu ya saya sampaikan tadi, saya nggak cerdas menghafal Al-Qur'an. Pas waktu liburan pulang, saya pulang curhat sama ibu saya. Bu, saya ini loh berat banget menghafal Al-Qur'an ya. Sampai nangis-nangis saya itu. Saya itu bisa tak menghafalkan Al-Qur'an? Bisa nggak saya menghafalkan Al-Qur'an? Dapat 6 juz itu loh, sudah berat banget. 6 juz. Akhirnya apa? Saya ingin putus asa saya itu. Akhirnya apa? Ibu saya diam saja. Mengapa sih saya kok gak seperti kakak saya, ya, seperti adik saya, kalau menghafal itu cepat, cerdas, ya, SD, SMP, SMA itu ranking, saya itu rankingnya itu apa? Ranking 2 dari belakang. Itu gak pernah ranking 1, 2, 3, gak pernah sama sekali. Menghafal Al-Quran berat banget ya. Saya sampaikan ini ke ibu saya. Mengapa kok gak seperti kakak saya? Ustaz Midawi itu ya, cerdas kan ya. Ibu saya nggak jawab sama sekali. Cuman apa? Cuman berbesmili gitu aja. Berbesmili itu atau berbesmili bu? Mau menangis. Dan inilah kalau kita apa curhat ke ibu kita, maka apa? Lihat, ibu kita kalau malam akan ingat kita, akan ingat anaknya yang apa? Yang nyampaikan unek-unek kepada orang tuanya. Makanya sampai sekarang saya itu sering, ya, dan bahkan saya usahakan seminggu sekali itu ke Mojokerto. Mesti nginep, saya usahakan untuk nginep. Agar apa? Senang. Makanya kalau saya 1 minggu 2 minggu gak ke Mojokerto, langsung dia apa? Dia rasa ini kok gak kesini-sini sih, masya Allah, diharap-harap terus. Kenapa? Kalau kita dekat dengan ibu kita, maka apa? Insya Allah keberkahan lebih kuat. Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Makanya alhamdulillahirabbil alamin ya. Didoakan terus. Ya saya doakan nun awakmu iku ya. Saya doakan alhamdulillah
meskipun gak cerdas, selama 3 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Dan itu pun alhamdulillah mungkin intinya ya. Mungkin lancar, semuanya lancar alhamdulillah. Itu apa? Itu semuanya berkah doa apa? Doa orang tua kita. Saya sampaikan kepada sampean semua Bu ya. Jangan bapak-bapak ibu semuanya ini ya. Anak-anak kita yang enggak cerdas ya. Ustazah ngapa nih anak-anak yang enggak cerdas-cerdas itu Masya Allah butuh doa mereka ini. Mereka ini butuh doa. Butuh doa ustazahnya, butuh doa ibu, bapaknya, wabil khusus ibunya. Insya Allah apa? Menjadi sukses dunia akhirat. Ini semangat Bu, semangat untuk mengarahkan anak-anak kita dan mendoakan anak-anak kita untuk menjadi orang yang sukses dunia akhirat, menjadi umatnya Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah dan juga mendapatkan syafaat Al-Qur'anul Karim. Monggo yang terakhir ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadznya saya mau bertanya untuk melengkapi pertanyaan dari Bapak dan Ibu tentang rezeki dan hafalan. Apakah rezeki orang tua akan mempengaruhi anaknya juga baik dalam hafalannya ataupun sifatnya dan karakternya juga? Karena kan yang kita tahu ada sosial media maupun Ustadz saya juga bilang anaknya gini karena orang tuanya gini, anaknya nakal karena orang tuanya kerja yang haram. Apakah itu akan berpengaruh? Jika iya, bisa minta tolong merujukannya Ustadz. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau dalam sebuah hadis dijelaskan kan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Kan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal, baik halal. Terus berikutnya Rasulullah menceritakan seorang laki-laki dalam perjalanan yang mana orang dalam musafir dalam perjalanan itu apa? Doanya itu mustajab. Iya kan? Dalam sebuah hadis. Tetapi dalam hadis ini dijelaskan, ya, orang ini dalam perjalanan, tapi apa? Kebiasaan dia makanan haram. Jadi apa? Tubuhnya ini apa? Dikembangkan dari apa? Dari sesuatu yang haram. Pakaiannya haram. Ya, haram ini macam-macam ya. Mungkin korupsi, mungkin apa berdagang tetapi enggak halal hasilnya. Kata Rasulullah, fa anna yustajabulah. Bagaimana doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun doa orang musafir itu apa? Mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Disebabkan sesuatu yang haram masuk kepada diri kita. Sesuatu yang haram kita berikan kepada anak-anak kita. Sebenarnya kita berusaha semaksimal mungkin agar apa? Rizki yang kita peroleh ini apa? Ada keberkahan. Kalau rizki ini berkah berarti apa? Dicari dengan cara yang baik, yang halal. Kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai sesuatu yang haram ini masuk ke apa? Ke tubuh anak kita. Ini mempengaruhi. Benar itu mempengaruhi sebenarnya. Mempengaruhi. Dan bahkan kemaksiatan seseorang itu apa? Akan mempengaruhi hafalannya. Iya. Ya. Makanya ada kisah Imam Syafi'i yang mengadu kepada gurunya. Mengapa hafalanku berkurang? Mengapa hafalanku ada yang lupa? Ya, kenapa? Ditanyakan, nurullah la yuhda li'asi.
La nurullah la yuhda li'asi. Cahaya Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Seandainya, sekali lagi, seandainya dia itu bermaksiat tapi hafalannya itu lancar misalnya ya. Hafalannya lancar, hati-hati. Itu namanya istidraj. Istidraj. Ya. Orang tuanya apa istilah itu, rizkinya dari sesuatu yang haram, diperoleh dari sesuatu yang haram. Anaknya hafal Al-Qur'anul Karim, hati-hati, ini juga istidraj. Ya, jangan bangga dengan apa, dengan hasil haram terus anak kita hafal Al-Qur'anul Karim. Mungkin ada seperti itu. Kenapa? Orang yang hafal Al-Qur'an itu apa? Gak pandang dia itu orang muslim, gak pandang dia itu orang-orang talis, gak pandang dia itu orang kafir. Selama dia ingin menghafalkan Al-Qur'anul Karim, ingin hafal Al-Qur'anul Karim, mencari ridha Allah, ingin hafal Al-Qur'an untuk menjatuhkan atau menghancurkan umat Islam, bisa mereka hafal Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an ini apa? Memberikan hujjah, memberikan pertolongan untuk kita nanti pada hari kiamat. Dan sebaliknya Al-Quran juga memberikan laknat kepada kita. Oleh karena itu banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita tidak bisa lepas dari apa? Sebuah kemaksiatan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari apa? Mencari rezeki yang halal untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim, agar apa? Agar hidup kita ini, hidup rumah tangga kita ini bisa apa? Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga kebahagiaan kita rasakan di dunia maupun di akhirat nanti. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terakhir saya berpesan yang pertama, luruskan niat. Sekali lagi, niat enggak harus yang terus, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita, dalam apa? Mencari maisha, mencari apa? Kekayaan dunia. Kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mengarahkan anak-anak kita untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Sekali lagi, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang saya rasakan, menghafalkan Al-Qur'anul Karim itu mencerdaskan. Berarti apa? Menghafal Al-Qur'anul Karim itu apa? Akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan bisa diamalkan, dikaji. Tetap semangat untuk mendidik anak-anak kita, menjadi anak-anak yang berakhlak, yaitu akhlak Al-Qur'anul Karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.